Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Ini general reading dari energi pembacaan kartu. Energi pembacaan kartu. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah klik lagi video ini. Dan kali ini tema yang kita ambil adalah kamu mendapatkan keuntungan besar sebenarnya saat dia memilih pergi. Kamu mendapatkan keuntungan besar saat dia memilih pergi. Ambil di bagian mana yang resonate untuk kamu, tidak perlu dipaksakan karena ini bukan cerita setiap orang. Setiap orang pasti punya cerita yang berbeda-beda. Jangan lupa ambil personal reading berbayar, kita sudah siapkan. Kamu tinggal chat saja ke WhatsApp admin. Ada paket-paket berbayar di katalog yang sudah dipersiapkan. Kamu tinggal klik atau mungkin kamu bisa memberikan apresiasi super thanks untuk video ini. Keuntungan besar seperti apa yang kamu dapatkan saat dia memilih pergi? Kita akan coba lihat ya, situasi kalian berdua seperti apa sih sebetulnya. Kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya juga untuk kamu supaya bisa terus membuat channel ini hidup dan berkembang. Kamu dapat keuntungan besar saat dia memilih pergi. Sambil nonton bisa sekalian absen ya teman-teman. Silahkan kamu absen. Sambil nonton pas lagi apa, di mana, sama siapa. Ada yang lagi sendirian, ada yang lagi nonton sama keluarga, ada loh. Ada yang lagi nonton sama pasangannya juga kah? Sambil ngopi, sambil rebahan, sambil istirahat. Ada yang sambil kerja, bahkan habis beberes. Ada yang sambil nyuci pun juga ada yang denger readingan ini. Oke, situasi kamu dengan dia. Kalian berdua ini terkoneksi dalam hubungan yang seperti apa? Saya melihat di sini ada sebuah koneksi hubungan yang cukup sakral ya. Ini sebuah ikatan, ikatan batin yang sangat kuat atau mungkin ikatan secara legal. Jadi bisa saja dia ini adalah keluarga kamu, saudara kamu, atau bisa juga pasangan kamu sebetulnya. Pasangan kamu yang terikat dalam sebuah hubungan yang sudah legal, bisa sampai pernikahan atau sudah dalam taraf pertunangan. Oke, ikatan kamu dengan dia, hubungan kamu dengan seseorang ini seperti apa? Ya. Saya merasakan kamu dengan dia memang sudah sama-sama serius ya. Serius itu bisa beragam interpretasinya. Bisa serius bekerja sama untuk membangun bisnis usaha, serius menjalani kehidupan bersama-sama, serius untuk berjuang, atau benar-benar serius dalam berkomitmen. Oke. Terlihat di sini kamu dengan dia dalam sebuah ikatan yang memang terkait dengan pekerjaan, ya, terkait dengan perbaikan finansial, terkait dengan sebuah hubungan ekonomi yang saya lihat mengambil keuntungan atau saling menguntungkan satu sama lain, memperbaiki sisi finansial masing-masing. Oke. Di sini ada sebuah situasi antara kamu dengan dia saling support sebetulnya. Saling support, kemudian ada salah satu di sini yang berani mengambil resiko, ya. Kamu dengan dia terkoneksi di sebuah hubungan yang cukup kuat, tapi salah satunya mungkin terkait dengan keberanian mengambil resiko. Sebuah hubungan yang sebenarnya saling support, sebuah hubungan yang cukup kuat ikatannya. Ada komitmen di sini. Terlihat kamu dengan dia cukup punya komitmen. Mungkin ini terkait dengan perasaan, terkait dengan ikatan emosional yang cukup mendalam yang saya rasakan. Kamu dengan dia ada keterikatan seperti itu. Dua kartu lagi ya. Oke. Ada Temperance, dan satu lagi Knight of Pentacles. Oke, kamu dengan dia terikat di sebuah hubungan yang bisa dibilang saling melengkapi, teman-teman.
di sini. Kamu dengan dia ini saling melengkapi, saling menyembuhkan, seperti yang saya katakan tadi, saling support. Mungkin dengan hadirnya dia, ternyata dia bisa menyembuhkan kekecewaan kamu, bisa menyembuhkan luka hati kamu, bisa melengkapi dan menyeimbangkan dirimu. Ya, demikian juga dengan kehadiran kamu untuk kehidupan dia. Sangat berarti karena dia sudah merasa lengkap, kamu bisa menstabilkan kehidupannya dia. Dan dengan Knight of Pentacles di sini, ikatan kamu dengan dia adalah saling percaya. Ya, saling percaya di sebuah pekerjaan, atau bisa juga kepercayaan di masalah ekonomi finansial. Kita lihat sebab-sebabnya kenapa dia memilih pergi, kenapa dia memilih mundur. Ya, kita lihat sebab-sebabnya dia memilih pergi, dia memilih mundur. Bagaimana situasinya? Kita lihat sama-sama. Ada sebuah situasi di sini dia merasa tertekan. Dia banyak masalah, banyak hal yang dia pikirkan, dan bisa juga ini terkait dengan sebuah situasi di mana dia merasa nggak pede dengan dirinya sendiri. Dia memilih pergi karena ada sesuatu yang membuat dia merasa tertarik. Ini peluang baru. Jadi katakanlah kalau misalnya ini masalah cinta ya, kan awalnya dia punya ikatan dengan kamu gitu. Ada rasa kepercayaan di antara kamu dengan dia. Tetapi dia memilih pergi karena ada pengaruh dari peluang baru, cinta yang baru, atau seseorang yang lain. Seseorang yang baru dia kenal, dan bisa juga hal inilah yang membuat dia mendapatkan apa yang dia cari. Sepertinya dia mencari ketenangan, kenyamanan. Ya, bukan berarti di sini dia nggak nyaman dengan kamu, tetapi di sini mungkin ada semacam sesuatu yang dia tahan. Meskipun kalian berdua ini berkomitmen dengan sesuatu hal, tetapi ada yang tidak dia sampaikan secara jujur, secara terus terang. Itu yang saya lihat. Sebuah kenyamanan. Meskipun kalian berdua saling melengkapi, tetapi dia sudah mulai merasakan ketidaknyamanan. Nah, di situasi ini ternyata dia kedatangan orang lain atau peluang lain yang menjanjikan kenyamanan yang selama ini dia cari. Kayak gitu. Oke, kita akan coba lihat lagi sebab-sebabnya dia memilih pergi, sebabnya dia memilih mundur. Ada sesuatu masalah besar yang sepertinya terkait dengan masa lalu dan harus dia selesaikan. Oh, mungkin ini menjadi penyebab dia memilih mundur. Ada sesuatu yang tidak dia ceritakan tentang masa lalunya ya. Ini masalah besar buat dia dan dia harus menyelesaikannya. Masalah itu bisa saja berupa tanggung jawab. Masalah itu berupa hal yang terkait dengan sebuah hubungan, koneksi, pasangan, percintaan, unfinished business, atau sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang belum diselesaikan. Akhirnya, dia memilih mundur. Dia memilih pergi dari kamu. Tetapi kepergiannya ini bukan berarti baik-baik saja, karena saya melihat kepergiannya ini meninggalkan sesuatu yang mungkin agak mengecewakan untuk kamu. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan. Dia mencuri sesuatu dari kamu. At least dia memanfaatkan kamu, gitu ya. At least dia mencuri ide yang kamu miliki, kayak gitu. Kalau memang ini hubungan kemitraan atau kerjasama, kerja bareng, membangun bisnis, dia mencuri ide kamu. Dan bahkan di sini dia pergi tanpa pesan ya. Dia diam-diam. Perginya itu nggak ada pamit, tanpa basa-basi, dan dia langsung ngeblok kamu. Terlihat di sini begitu situasinya. Oke. Ada hal yang mungkin menjadi kode pada saat dia pergi, tetapi kamu nggak notice di situ. Kamu mungkin masih begitu percaya ke ini orang, tetapi karena situasinya dia sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan, dia tetap memilih pergi, dia tetap memilih mundur, dan dia mulai membatasi langkah kamu untuk dekat sama dia. Ngeblok kamu, membatasi komunikasi, tidak merespon
pada saat kamu hubungi, kamu WA, kamu chat, kamu direct message, itu udah dicuekin sama dia. Dia berusaha ada di tempatnya sendiri karena ada sesuatu yang dia harus selesaikan. Kondisinya dia tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan relasinya atau koneksinya dengan kamu, teman-teman. Oke, kita lihat energi zodiak di sini yang terkoneksi. Jadi ini bisa energi zodiaknya kamu, bisa energi zodiaknya dia, bisa Sun, Moon, Rising, atau Ascendant. Saya merasakan di sini ada energi zodiak Taurus, ada juga energinya Libra, energinya Leo, sebagian juga ada energinya Sagittarius. Kemudian saya merasakan di sini ada energinya Gemini, ada energinya Virgo. Oke, mungkin bisa energi zodiak yang lain, tapi itu yang dominan yang saya rasakan. Sebenarnya kamu mendapatkan keuntungan besar saat dia memilih mundur, saat dia memilih pergi. Keuntungan apakah itu? Oke. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, sebenarnya orang ini ke depan berpotensi mendatangkan masalah dalam kehidupan kamu. Nah, secara tidak langsung ketika dia sendiri yang memilih pergi, ketika dia sendiri yang memilih mundur, maka otomatis masalah kamu di depan itu juga tidak akan kamu temui, ya, otomatis terselesaikan juga. Keuntungan besar yang kamu dapatkan pada saat dia memilih pergi, pada saat dia memilih mundur. Di sini akan ada datang orang pengganti yang berdealing dengan kamu. Energinya lebih kepada energi feminim, dia juga energinya lebih tua dari kamu, orang yang sudah cukup dewasa, ya. Jadi ada pengganti. Oke. Khawatirnya ketika orang ini masih bertahan dengan kamu, terus ada seseorang lagi yang datang, kamu akan bingung, bimbang memilih yang mana. Nah, di sini otomatis terselesaikan, karena begitu dia pergi, ada orang baru lagi yang akan kamu kenal, akan berdealing lagi dengan kamu. Secara tidak langsung, kamu merasakan kebahagiaan yang lebih daripada saat bersama dia. Oke, karena kan kita tahu, secara pembacaan tadi, ke depan orang ini secara nggak langsung akan tetap merugikan kamu, ya, akan membawa kesedihan untuk kamu, membawa masalah. Nah, ketika masalah itu sudah pergi dengan sendirinya, otomatis kamu juga akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Kemudian keuntungan yang kamu dapatkan saat dia memilih pergi adalah pembayaran karma baik. Kamu kan udah percaya dia, ya kan? Kamu kan udah berusaha untuk membantu dia, melengkapi dia, mensupport dia, demikian situasinya. Dan itu berarti kamu melakukan sebuah kebaikan untuk dia. Nah, ketika dia memilih pergi, otomatis kamu menorehkan karma baik. Dan kamu akan mendapatkan pembayaran karma baik itu. Selanjutnya, kamu dapat keuntungan besar saat dia memilih mundur. Apapun yang sedang kamu bangun, apapun yang sedang kamu usahakan, di sini kelihatannya akan semakin banyak dikenal. Kamu akan semakin bersinar, kamu akan semakin berkibar daripada pada saat dengan dia. Dan ada banyak kebahagiaan-kebahagiaan. Let's say kalau memang dia pergi memilih mundur sambil membawa ide atau mencuri ide kreativitas kamu, justru disitulah nanti akan muncul ide-ide baru yang lebih fresh. Oke, jadi kamu tidak terkungkung dengan orang ini juga. Saya lihat sebegitu. Kamu akan lebih bebas dalam berkoneksi dengan orang lain. Mungkin ketika kamu bersama dengan orang ini kamu nggak bebas. Kamu mungkin tertekan. Ada rasa kamu harus fokus ke dia. Tapi begitu dia pergi, ya udah. Kamu bebas bersama dengan siapa aja. Nggak ada yang larang. Oke, nggak ada yang ngomelin. Nggak ada yang ikut campur gitu loh. Keuntungan besar apalagi yang kamu dapatkan saat dia memilih mundur. Banyak keberuntungan yang akan muncul di hadapan kamu. Ini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Oke, ini adalah keuntungan besar secara tidak langsung yang kamu peroleh pada saat dia memilih pergi, pada saat dia memilih mundur. Bukan kamu yang mau, dia sendiri. Tapi keuntungan justru ada di pihak kamu. Aminkan, afirmasikan, jangan lupa kasih jempol ke atas, lalu absen di kolom komentar. Kamu bisa sekalian curhat di sana. Dan ambil personal reading berbayar ya. Chat ke WhatsApp admin, kita ketemu di sana. Bye-bye.